Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di materi e-bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tugas UTS e-bisnis materi 1. Kenalkan, nama saya Sanggar Biasa Putro dengan NIM 2023-3037 dan dengan kelas TE6J1. Untuk matkulnya e-bisnis sama prodinya informatika. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori e-bisnis. Panduan komprehensif untuk memahami fondasi, strategi, dan implementasi bisnis digital dari e-commerce hingga e-procurement dan manajemen rantai pasok digital. Untuk yang pertama adalah dasar-dasar e-bisnis dan implementasinya. E-bisnis adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan seluruh proses bisnis, bukan hanya jual beli, tetapi juga layanan pelanggan, kolaborasi internal, dan manajemen rantai pasok. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada B2B atau business to business. Yang kedua ada B2C atau bisnis ke konsumen. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada C2C atau konsumen to konsumen. Seperti itu. Yang topik kedua ada dasar e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli produk atau jasa mulai platform digital. Ini merupakan bagian inti dari e-bisnis dengan model transaksi yang beragam. Yang pertama ada marketplace online. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada maupun penjual dengan membeli dalam satu ekosistem digital. Yang kedua ada pembayaran digital, ada e-wallet, transfer bank, dan payment gateway yang memungkinkan transaksi aman dan instan. Yang ketiga ada layanan pelanggan, ada chatbot, live chat, dan sistem tiket otomatis meningkatkan pengalaman konsumen secara digital. Dan yang selanjutnya, yang topik ketiga ada infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis ada 4 macam, antara lain yang pertama ada jaringan dan koneksi atau internet, broadband, mobile network. Yang kedua ada perangkat keras atau serve data center cloud. Yang keempat ada perangkat lunak, ERP, CRM, platform, e-commerce. Dan yang terakhir, keamanan digital, SSL, firewall, enkripsi, dan autentifikasi. Dan yang selanjutnya ada 4 pilar utama. Ada infrastruktur e-bisnis yang kuat terdiri dari 4 komponen yang saling mendukung. Tanpa fondasi ini, sistem digital tidak dapat beroperasi secara andal dan aman. Keamanan cyber adalah prioritas utama. Investasi dalam agresivitas dan proteksi data adalah keharusan, bukan pilihan. Yang topik selanjutnya adalah implementasi strategi e-bisnis. Strategi e-bisnis yang efektif mengembangkan analisis pasar, teknologi yang tepat, dan eksekusi bertahap untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ini ada 4 golongan atau 4 komponen pendukung. Yang pertama ada analisis, ada perancangan, ada pemilihan, ada integrasi. Setiap fase memerlukan keterlibatan lintas fungsi, dari entah itu IT, dari pemasaran, hingga operasional, untuk memastikan adopsi yang sukses di seluruh organisasi. Untuk topik yang kelima ada supply chain management digital. Fasilitas rantai pasok, real-time tracking dari supplier hingga konsumen akhir menggunakan IoT dan sistem terintegrasi. Yang kedua ada manajemen inventor, otomatisasi stok, prediksi permintaan berbasis AI, dan pengurangan waste operasional.
Yang ketiga ada logistik cerdas, optimasi rute pengiriman, integrasi dan mitra stok logistik, dan pelacakan otomatis. Jadi kalau kita ingin supply chain management digital atau memanajemen supply barang, jadi itu harus melewati 3 tahapan tadi ya. Yang pertama fleksibilitas rantai pemasok, yang kedua ada manajemen inventory, yang terakhir ada logistik cerdas. Dan topik keenam ada e-procurement atau surat penawaran. Yang e-procurement adalah digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari permintaan pembelian, pembelian vendor, hingga pembayaran secara elektronik dan terintegritas. Nah, ini lebih ke surat penawaran sih. Jadi sebelum kita mengajukan surat penawaran itu kita tunjukkan nih produk yang kita punya apa aja, kelebihan yang kita punya apa aja. Jadi instansi atau sekolah yang mau kita nambah itu paham, oh ternyata ini di bidang IT, di bidang website atau di bidang jual beli seperti itu. Ini ada 3 poin. Yang pertama ada efisiensi biaya, mengurangi biaya administratif dan negosiasi harga lebih transparan. Yang kedua ada kecepatan proses, siklus pengadaan lebih cepat dengan otomatisasi alur kerja. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, audit digital meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Yang selanjutnya ada topik ketujuh, e-marketing. Pemasaran digital memanfaatkan saluran online untuk menjangkau, menarik, dan mempertahankan pelanggan secara efektif dan terukur. Ini ada 4 poin juga. Yang pertama ada media sosial, Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai saluran engagement dan brand awareness. Yang kedua ada email marketing, ada kampanye terpersonalisasi untuk monitoring leads dan retensi pelanggan. Dan yang selanjutnya ada SEO dan SEM atau optimasi mesin pencari organik dan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas. Dan yang terakhir ada analitik data atau pengukuran perform kampanye secara real time untuk pengambilan keputusan berbasis data. Jadi setiap orang berbisnis atau bermarketing itu harus ada 4 pilar ini. Yang pertama ada kita harus ngiklan ke media sosial biar engagement salurannya juga nambah. Yang kedua ada email marketing. Ini juga kita juga perlu banget karena di usaha yang berkembang itu juga perlu leads atau perlu traffic dari pengunjung agar kita juga setiap bulannya juga trafficnya naik terus seperti itu. Yang ketiga ada SEM atau mesin mencari organik atau iklan berbayar. Jadi kita harus melakukan kerjasama seperti iklan di Meta Ads atau di akun Instagram yang besar di lokasi tersebut, atau bisa melakukan kalau sudah di analisis data seperti itu. Yang selanjutnya ada perbandingan e-marketing versus pemasaran tradisional. Ini ada 2 jangkauan. Yang pertama jangkauan global, yang pertama ada jangkauan global, yang kedua ada jangkauan lokal. Jangkauan global biayanya rendah, pengukuran analitik real time, personalisasi sangat tertarget. Yang terakhir ada kecepatan instan. Yang jangkauan lokal biayanya sangat tinggi, pengukuran estimasi, personalisasi siaran massal, sama kecepatannya lambat. Mengapa beralih ke digital? E-marketing menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan pendekatan tradisional, terutama dalam hal jangkauan, biaya, dan kemampuan pengukuran
Jangkauan global menjangkau pasar tanpa batas geografis dengan biaya relatif rendah, terukur dan optimal. Setiap kampanye dapat diukur, dianalisis, dan dioptimalkan secara real time. Ringkasan dan poin kunci. Yang pertama, bisnis lebih dari sekedar jual beli. Menangkap seluruh proses bisnis yang didigitalisasi untuk efisiensi dan daya saing. Infrastruktur adalah fondasi. Teknologi, keamanan, konektivitas yang kuat menjadi persyaratan keberhasilan. Strategi berharap dan terukur. Implementasi yang sukses dimulai dari perancangan matang, pilot project, lalu skalasi. Yang keempat ada integrasi SCM, procurement, dan marketing. Keunggulan kompetitif sejati datang dari integrasi seluruh fungsi berbisnis secara digital. Pakai ringkasan dan poin kunci untuk memulai bisnis atau menjalankan e-bisnis yang efektif dan efisien. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.